konflik dan faktor penyebabnya. 1. Konflik berasal dari kata Latin yaitu configur, yang berarti saling memukul. 2. Dapat diartikan bahwa konflik merupakan suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuat tidak berdaya. 3. Menurut Suerjono Suekanto, konflik merupakan proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan nilai dan norma yang berlaku. Hubungan konflik dan hukum. 1. Antara hukum dan konflik terdapat hubungan yang erat dan bersifat timbal balik. 2. Suatu konflik akan muncul apabila terjadi pelanggaran terhadap sistem hukum yang berlaku, yang mengatur berbagai pihak dalam kehidupan masyarakat. 3. Sebaliknya, hukum merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut. 4. Melalui hukum, para pihak yang berkonflik diupayakan untuk berdamai dan melaksanakan sama keputusan yang ada disepakati. 5. Pelanggaran terhadap kesepakatan oleh yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. Selanjutnya yaitu beberapa hal yang menyebabkan terjadinya konflik. Yang pertama yaitu perbedaan antara individu, baik yang bersifat bawaan maupun bentukan dari lingkungan, misalnya dari keluarga, status sosial, ekonomi orang tua, pola asuh orang tua, budaya, dan sebagainya. Yang kedua, perbedaan kebudayaan atau adat istiadat. Perbedaan adat istiadat atau kebudayaan tidak bersifat universal. Artinya, satu daerah akan memiliki kebudayaan yang berbeda dengan daerah yang lain. 3. Adanya perbedaan kepentingan yang lahir karena adanya dorongan untuk memenuhi kepentingan dan keinginan pribadi, misalnya gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu terjadinya perubahan sosial, yaitu pergeseran atau perubahan struktur atau tatanan di dalam masyarakat. Misalnya pola pikir yang berubah ke arah inovatif, sikap serta kehidupan sosial ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu beberapa hal yang menyebabkan terjadinya konflik. Terjadinya konflik nilai karena perbedaan nilai atau keyakinan di antara individu atau kelompok masyarakat yang ada. Nilai merupakan pedoman yang menjadi dasar pijakan bagi manusia mengenai apa yang layak dan tidak layak, apa yang pantas dan tidak pantas. Selanjutnya, kurangnya komunikasi, yaitu keadaan kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak. Kegagalan berkomunikasi mengakibatkan kedua pihak tidak saling memahami isi pikiran sehingga mengakibatkan konflik. Selanjutnya, kepemimpinan juga dapat mengakibatkan terjadinya konflik. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang kuat, adil, dan demokratis. Selanjutnya, ketidakcocokan peran juga berpengaruh pada pihak yang mempersepsikan peran mereka yang berbeda secara masing-masing. Selanjutnya, produktivitas rendah yang disebabkan karena output dan outcome dari kedua belah pihak yang berhubungan kurang, sehingga memunculkan prasangka di antara mereka. Selanjutnya, konflik atau masalah yang belum terpecahkan. Sebelum konflik mencapai titik temu, maka konflik akan selalu ada. Itu selanjutnya dampak terjadinya konflik. Dampak positif dari terjadinya konflik ialah bertambahnya solidaritas intern dan rasa ingklub, simpati, dan kedekatan suatu kelompok. Apabila terjadi pertentangan antara kelompok, maka solidaritas anggota masing-masing kelompok akan meningkat. Hal ini disebabkan karena anggota kelompok merasa identitas mereka terganggu oleh kelompok lain. Mereka akan berusaha untuk mempertahankan identitas tersebut, memudahkan kepribadian individu. Hal ini terjadi apabila ada konflik antar kelompok, maka individu dalam tiap kelompok akan mengubah kepribadiannya untuk mengidentifikasi dirinya dengan kelompoknya. Adapun dampak negatif dari terjadinya konflik ialah retaknya persatuan kelompok. Apabila terjadi konflik di antara golongan dalam suatu kelompok, menimbulkan dampak negatif secara psikologis, yaitu tertekan perasaan, stres, kehilangan rasa percaya diri, rasa frustasi, cemas, takut, dan sebagainya. Hilangnya semangat untuk berkompetisi karena pihak yang berkonflik cenderung pasrah dan putus asa. Hancurnya harta benda dan korban manusia. Hal ini terjadi jika konflik berujung kepada kekerasan seperti perang, bentrok, dan konflik antar suku bangsa. Selanjutnya, pola penyelesaian konflik. Yang pertama adalah konsiliasi. Konsiliasi dilakukan melalui lembaga tertentu yang berlangsung melalui diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak yang berlawanan mengenai soal-soal yang dipertentangkan. Yang kedua, mediasi.
Mediasi merupakan pola penyelesaian konflik di mana pihak yang berkonflik mengundang pihak ketiga sebagai mediator atau penengah untuk memberikan nasihat-nasihat. Yang ketiga, arbitrasi. Arbitrasi merupakan bentuk pengendalian konflik apabila mediasi tidak bisa menyelesaikan konflik, sehingga ditunjuk pihak ketiga yang akan memberikan keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Yang keempat, kompromi. Kompromi yaitu bentuk penyelesaian konflik di mana pihak yang bertentangan saling mengurangi tuntutan sehingga tercipta suatu penyelesaian atas konflik yang terjadi. Yang kelima, koersi. Koersi yaitu pola pengendalian konflik yang dilakukan secara paksaan. Kondisi ini terjadi ketika pihak yang bertikai berada dalam keadaan lemah dan sebaliknya. Yang keenam, toleransi. Toleransi merupakan pola pengendalian konflik di mana pihak yang bertentangan saling menahan diri untuk menghindari terjadinya perselisihan. Yang ketujuh, stalemate. Stalemate merupakan akomodasi pihak yang bertentangan tidak mungkin maju atau mundur. Hal ini terjadi karena kedua belah pihak memiliki kekuatan yang seimbang. Yang kedelapan, adjudikasi. Adjudikasi merupakan penyelesaian konflik atau sengketa di lembaga litigasi atau pengadilan. Cara ini merupakan penyelesaian konflik dengan pola resmi yaitu dengan menggunakan kekuatan negara. Yang kesembilan, konversi. Merupakan bentuk akomodasi yang sering dihubungkan dengan keagamaan, sehingga salah satu pihak yang bersengketa dapat menerima pandangan dari pihak lainnya. Yang kesepuluh, displacement. Merupakan bentuk akomodasi untuk menyelesaikan konflik dengan cara memisahkan perhatian pada objek baru secara bersama-sama dari pihak terkait. Yang ke-11, negosiasi. Merupakan proses mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Selanjutnya yaitu strategi penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan bagian dari seluruh aktivitas yang merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili berbagai kepentingan yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan bersama secara tertulis tertuang dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mengatur tata kelakuan masyarakat agar lebih tertib dan berkepastian hukum. Penegakan hukum yang konsisten merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu upaya dalam menegakkan hukum dapat dilakukan dengan cara melakukan pemetaan terhadap kerawanan kejahatan, sehingga munculnya potensi kejahatan dapat ditanggulangi dengan cepat. Meningkatkan kualitas penyidik yang menyangkut fisik, kesehatan maupun pengetahuan, keahlian dan moral melalui pendidikan, pelatihan, seminar baik dalam maupun luar negeri. Hal ini akan berkontribusi dalam penegakan hukum sehingga dapat dilakukan secara profesional, mensinergi peraturan perundang-undangan. Dengan perkembangan peraturan yang baru, dengan melakukan penyusunan yang baik, peranti lunak maupun petunjuk dan prosedur standar dalam melakukan penegakan hukum. Meningkatkan prasarana hukum dengan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengembangkan budaya organisasi sehingga dapat menciptakan etos kerja yang baik sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara profesional. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka menciptakan keteraturan dan ketertiban.